Memasuki masa sekarang, manusia dihadapkan pada masalah yang sangat penting ditinjau dari makin pesatnya perkembangan teknologi di semua bidang, termasuk diantaranya kebutuhan energi. Dalam memasuki abad 21, fuel cell merupakan suatu teknologi yang merupakan masa depan dari pengolahan bahan bakar. Fuel cell adalah peralatan elektrokimia yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dengan menggunakan bahan bakar hidrogen dan oksidannya adalah gas oksigen atau udara. Solid Oxide Fuel Cell atau yang disingkat dengan SOFC merupakan jenis fuel cell yang tampaknya menjadi salah satu sistem bahan bakar yang paling menjanjikan. SOFC sangat diminati karena suhu operasinya tinggi dan manajemen bahan bakarnya serupa dengan jenis sel bahan bakar lainnya. Anoda merupakan media tempat berlangsungnya proses transport atau difusi bahan bakar gas hidrogen di antara permukaan anoda dan elektrolit. Reaksi yang terjadi pada anoda ialah hidrogen diubah menjadi H+ dengan persamaan reaksi berikut. Ada beberapa material anoda. Yang pertama yang paling umum digunakan ialah NiYZ, kemudian ada CuYZ yang lebih toleran terhadap pengotor sulfur dibandingkan dengan NiYZ, dan terakhir ada SrTiO3. Karakteristik material anoda: yang pertama memiliki konduktivitas elektronik yang baik, kedua CTE-nya harus sesuai dengan komponen material SOFC lainnya, kemudian strukturnya sebaiknya berpori, 4. Tidak bereaksi dengan elektrolit dan interkoneksi, kemudian juga memiliki aktivitas elektrokimia yang baik. Anoda adalah komponen SOFC yang berfungsi sebagai media transport atau difusi gas oksigen menuju ke komponen elektrolit. Reaksi yang terjadi pada katoda ialah pembuatan ion oksida, sehingga reaksi keseluruhan yang terjadi pada SOFC ialah H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O. Material katoda SOFC yang cukup dikenal adalah LSM yang menyediakan aktivitas reduksi oksigen yang baik dan konduktivitas elektronik yang memadai. Katoda pada SOFC selain berpori, sebaiknya juga memiliki aktivitas katalitik oksidan yang tinggi untuk reduksi oksigen dan juga memiliki kesesuaian dengan komponen fuel cell lainnya. Segel berfungsi memastikan sistem SOFC dapat bertahan pada suhu yang tinggi, stabil pada kondisi reaksi redoks, dan menjaga stabilitas kinerja jangka panjang untuk meminimalisasi tekanan termal. Segel dapat dikategorikan menjadi dua, logam-logam dan logam keramik. Penyegelan logam-logam dapat dibuat dengan mudah menggunakan teknik penyambungan logam, pematrian, dan penyolderan. Segel logam keramik cukup menantang karena persyaratan fungsionalnya yang banyak serta kesulitan dalam pemilihan material dan pengoptimalan pemrosesannya. Karakteristik material segel: yang pertama, bahannya bersifat insulator untuk mencegah kebocoran listrik. Kedua, komposisinya stabil pada suhu tinggi. Kemudian materialnya lebih disukai jika berbasis kaca. Dan yang terakhir, nilai CTE-nya sesuai dengan komponen yang akan disegel. Komponen SOFC selanjutnya adalah elektrolit. Elektrolit adalah keramik pengantar ion yang merupakan komponen utama SOFC. Fungsi elektrolit sebagai media pengantar ion dan pemisah antara anoda dan juga katoda. Secara umum, elektrolit dikelompokkan menjadi dua, yaitu elektrolit padat dan juga elektrolit cair. Untuk SOFC sendiri menggunakan elektrolit padat, yang mana tidak mengalami proses penguapan selama operasi fuel cell, tapi jika mengalami perubahan suhu saat operasi, akan mengalami delaminasi atau retak karena koefisien muai panjang atau CTE dari komponen yang tidak sama. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, CT atau yang disebutkan coefficient thermal expansion dibuat hampir sama dengan mengontrol material saat proses manufaktur. Kemudian ada karakteristik oksida yang diperlukan untuk digunakan sebagai bahan elektrolit SOFC. Pertama, ada konduktivitas ion oksida atau proton yang tinggi, berkisar 0,01 hingga 0,1 Siemens per cm untuk ketebalan 1 hingga 100 meter. Konduktivitas ion oksida rendah menghasilkan kehilangan ohmik yang lebih tinggi. Kedua, konduktivitas elektronik rendah, yang dimana ketika konduktivitas elektronik yang lebih tinggi akan menyebabkan kehilangan tegangan dan kebocoran oksigen yang lebih tinggi tanpa menghasilkan listrik. Selanjutnya, memiliki stabilitas yang baik dalam stabilitas termal di udara dan bahan bakar, serta stabilitas di bawah gradien potensial oksigen. Kemudian yang keempat, biaya rendah untuk bahan baku dan juga pengolahan. Dan terakhir ada interkoneksi. Interkoneksi merupakan material yang digunakan untuk menggabungkan satu sel dan sel lain, atau dapat diartikan dapat mengkoneksi stek satu dan stek yang lain. Interkoneksi SOFC dapat berupa bahan keramik atau logam, di mana untuk keramik digunakan pada suhu 800 hingga 1000 derajat Celcius, sedangkan untuk logam pada suhu 750 derajat Celcius atau di bawahnya.
Kemudian untuk karakteristik interkoneksi, karena bahan interkoneksi berada dalam kontak dengan kedua elektroda sehingga harus stabil baik di suasana pengoksidasi maupun reduksi. Selanjutnya harus merupakan konduktor elektronik dan memiliki karakteristik yang mirip dengan elektrolit. Selain kompatibilitas kimia, koefisien ekspansi thermal harus disesuaikan dengan komponen sel lainnya untuk menghindari timbulnya tegangan pada kondisi operasi. Bahan dan biaya fabrikasi juga penting untuk produksi sel bahan bakar yang hemat biaya. Pada SOFC terdapat dua elektroda yaitu anoda dan katoda di antara elektrolit. Gas hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar akan dialirkan melalui anoda, kemudian mengalami reaksi oksidasi. Nah, elektron yang dilepaskan dari anoda akan dialirkan melalui sirkuit luar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Elektron bergerak lagi menuju katoda sehingga terjadi reaksi reduksi. Ketika gas oksigen dialirkan ke dalam katoda, ion oksigen yang dihasilkan di katoda akan melewati elektrolit dengan bantuan oksigen frekuensi yang tersedia, dan ion oksigen kemungkinan akan dapat langsung bereaksi dengan ion hidrogen untuk membentuk air di anoda. SOFC Design. Terdapat dua jenis desain pada SOFC. Yang pertama ada desain planar dan yang kedua ada desain tubular. Dalam desain planar terdapat self-support design dan external support design, di mana dalam self-support design salah satu dari tiga komponen utama dapat digunakan sebagai pendukung untuk membuat seluruh sel, di mana pendukung tersebut akan dibuat lebih tebal dibandingkan dengan komponen lainnya. Berikut merupakan gambaran anoda sebagai pendukung SOFC. Lalu terdapat elektrolit sebagai pendukung, serta terdapat juga katoda yang digunakan sebagai pendukung. Dan yang terakhir ada external support SOFC. Lalu ada teknik dalam membuat desain planar. Yang pertama ada tape casting, yang kedua ada dry pressing, serta teknik screen printing. Selanjutnya ada desain tubular yang dianggap sebagai salah satu untuk meningkatkan kepadatan daya volumetrik. Berikut merupakan teknik untuk membuat desain tubular. Ada teknik ekstruksi, cold isostatic pressing, gel casting, dan hollow fiber. Keuntungan dan kerugian dari desain planar dan desain tubular. Yang pertama, dalam desain planar terdapat keuntungan, yaitu memiliki kepadatan daya yang tinggi, serta biaya produksi yang relatif rendah. Adapun kerugian dari desain planar yang pertama ialah kekuatan mekanik yang terbatas, dan membutuhkan penyegelan pada suhu tinggi. Pada desain tubular terdapat keuntungan yaitu yang pertama kekuatan mekanik yang tinggi dan tidak ada penyegelan pada suhu tinggi. Adapun kerugian dari desain tubular ialah kepadatan daya yang rendah serta biaya produksi yang relatif tinggi. Berikut merupakan advantages dari SOFC. SOFC tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga dapat mengurangi konsumsi minyak. SOFC memiliki banyak pilihan bahan bakar seperti hidrogen, metanol, dan amonia. Efektivitas dan efisiensi SOFC tinggi akibat beroperasi pada suhu yang tinggi. Produksi daya konstan, biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang rendah, serta zero emission. Selanjutnya, limitation dari SOFC. SOFC membutuhkan waktu pengoperasian yang lama. Penurunan suhu 10% menghasilkan penurunan 12% dalam kinerja sel. SOFC membutuhkan pelindung termal akibat beroperasi pada suhu yang tinggi dan kurang cocok pada aplikasi sistem transportasi berat. Amonia memiliki dampak perubahan iklim paling tinggi karena penggunaan energi yang intensif pada reformasi metana uap dan pemisahan udara. Amonia mengonsumsi lebih banyak bahan bakar fosil pada pengoperasian SOFC. Metanol memiliki dampak lingkungan tertinggi akibat proses perakitan dan manufakturnya.
Aplikasi SOFC yang pertama ada Combined Heat and Power adalah penggunaan pembangkit listrik untuk secara bersamaan menghasilkan listrik dan termal. Kemudian pada bidang industri, memberi daya pada seluruh pabrik hingga menjaga mesin tetap dingin. Kemudian pada transportasi, mengubah bahan bakar seperti etanol menjadi listrik yang dapat mengisi baterai mobil. Dan yang terakhir sebagai penyimpanan energi.